Beberapa petunjuk praktis. Satu, sudah lihat kan? Ya. Liturgi sabda dalam setiap perayaan liturgi memiliki kerangka utuh sebagai berikut. Itu berarti mulai dari bacaan. Bacaan satu, itu selanjutnya biasa setelah bacaan satu kita harus Mazmur tanggapan. Itu Mazmur tanggapan dari bacaan satu. Berarti dulu kita bukan Mazmur lagi, tapi dulu apa? Lagu antar bacaan. Lagu antar bacaan dalam bentuk bahasa apa saja, gaya apa saja dulu kita nyanyi. Tapi kadang itu tidak menyentuh dengan bacaan. Makanya mereka terbitkan Mazmur ini supaya setiap bacaan yang dibacakan saat liturgi itu dia nyambung. Jadi bacaan satu dengan Mazmur tanggapannya, baik pengantar Injil dengan dia Injilnya, itu supaya nyambung. Makanya dibuat Mazmur ini. Dulu antar bacaan pasti lagunya itu mungkin berapa tapi dia bisa ambil yang lain. Salah-salah penempatan lagu tidak sesuai dengan bacaan hari itu. Makanya KWI buat ini supaya nyambung, supaya bisa diwatakan itu. Ya, bacaan satu terus Mazmur tanggapan itu yang biasa. Bacaan kedua itu ini. Setelah bacaan kedua apa? Bacaan kedua kita biasa nyanyi. Iya, baik pengantar Injil atau Haleluya. Ini ya bacaan-bacaan itu biasanya kalau kita nyanyi itu kita sesuaikan dengan apa yang tadi Bapak bilang. Pertama harus ambil nada. Kedua itu apa? Situasi apa? Isi bacaan itu apakah memohon atau bersyukur atau ya seperti begitu. Nah, itu sesuaikan dengan itu. Tapi memang temponya juga sudah ditentukan, nadanya juga sudah ditentukan. Tapi nada yang sudah ditentukan itu tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada seseorang. Jadi kuncinya apa? Kalau di sini mungkin kuncinya, tapi ibu itu sudah mampu, anak itu sudah mampu di kunci A atau C mungkin begitu. Kemampuan suara diukur. Kalau alto atau tenor dia tidak bisa naik lagi tinggi, tenor naik, kalau sopran tinggi. Tapi maksudnya alto, dia nadanya mungkin batasnya di nada C kayak begitu. Jadi dia tidak bisa memaksakannya suara sampai tinggi. Makanya biasa musik lain-lain, menyanyinya lain. Itu karena itu yang tadi nada. Nada diukur sesuai dengan Tuhan kasih karunia. Aku cukup sampai nada di sini. Kalau kau rendah jangkut paksa sampai tinggi. Kalau sudah tinggi jangkut nanti nada rendah tidak bisa. Biasanya kadang tinggi itu tidak bisa nada rendah. Jadi sesuai dengan kemampuan yang Tuhan kasih. Bukan saya sendiri yang buat. Ya terus Haleluya baik pengantar Injil, kemudian aklamasi Injil. Bacaan Injil ini itu sebelum baca kitab suci Injil ya. Kemudian masa aklamasi sadar doa umat. Kedua, buku bacaan ibadat menyediakan Mazmur tanggapan dalam bentuk berulang-ulang. Satu ulangan dengan lebih kurang 3 bait Mazmur untuk dibawakan bergantian-gantian. Maksud yang terkandung di balik bentuk ini, satu, ulangan dimaksudkan sebagai kunci penafsiran atau doa inti dari bacaan yang baru saja didengar. Yang tadi bacaan kedua, bacaan pertama. Kemudian ulangan memungkinkan umat untuk bisa ambil bagian secara aktif dan terlibat dalam permohonan maupun pujian sebagai tanggapan terhadap firman Allah. 3. Ayat atau bait-bait bermaksud memperdalam amanat pewartaan. Dialog antara pemazmur dengan umat, antara pewarta dan penerimaan sabda menggambarkan dialog antara Allah dengan umat. Ini antara Allah dengan umat. Jadi kita ini menyampaikan, kita itu menjadi perantara ya. Dari apa yang disampaikan oleh Allah, terus bagaimana untuk menyampaikan kepada umat. Apakah dia bisa mengerti atau tidak apa yang saya sampaikan? Bukan kita baca nana atau menyanyi itu cepat-cepat tidak. Bagaimana supaya kita bernyanyi menyampaikan kepada umat itu mereka. Jadi penjiwaan sesuai dengan isi Mazmur, bacaan, apakah itu permohonan, apakah sedih kah, gembira kah, bersyukur. Ini harus kita punya roman seluruh tubuh ini, dia akan terbentuk jadi. Kalau dia ketika lagunya sedih, lagunya senang, lagunya permohonan, itu seluruh tubuh ini dia akan menampakkan. Dan oh dia nyanyi lagu semangat tadi, tubuhnya gitu. Oh sedih, oh begini. Itu nanti nampak. Jadi penjiwaan lagu itu orang biasa bilang. Ya itu. Dan kita menjadi perantara Allah dengan umat. Jadi saat kita sampaikan kita menjadi perantara. Ya. Bagaimana untuk menyampaikan firman, Mazmur itu. Dialog antara pemazmur dan umat, antara pewarta dan penerimaan sabda menggambarkan dialog antara Allah dan umat. Dan kalau dinyanyikan oleh kor dan solis, memungkinkan umat memperoleh peresapan yang lebih mendalam atas amanat bacaan pertama lewat mendengarkan lagu meditatif yang tadi itu. 3. Pemazmur adalah petugas yang memainkan peranan kunci dalam membawakan Mazmur tanggapan. Maka dari itu dia harus memahami sungguh-sungguh fungsi Mazmur tanggapan dan menguasai teknik-teknik membawakannya. Yang pertama,
ulangan. Pemazmur harus mampu mengangkat ulangan dengan mantap dan meyakinkan, sehingga umat pun dapat serempak mengulanginya. Jadi jangan sampai kita menyanyi cepat, kata-kata hilang, mereka tidak bisa ikut. Ya, gitu. Kemudian ayat berikutnya, Ben. Ayat-ayat masuk mengungkapkan inti tanggapan kita terhadap sabda Allah. Maka harus dibawakan dengan tepat. Ada berapa kemungkinan? Pertama, dilakukan sesuai dengan pola lagu yang disediakan dalam mazmur yang bersangkutan. Untuk ini, pemazmur harus mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan diri dengan baik itu bagaimana? Ya, harus minta tuntunan Roh Kudus, menguasai diri. Menguasai diri itu konsen, fokus. Toh? Ya, konsen, fokus. Pikiran tidak ada di rumah, tidak ada di kau punya anak, kau punya suami, kau punya itu. Kau pikiran kadang-kadang kau bernyanyi bagaimana supaya Tuhan ku hadir dan bisa memberkati orang lain. Begitu. Wartaan yang disampaikan bisa dimengerti oleh umat. Tadi itu. Dengan baik itu berarti ya hati tenang. Nada supaya konsen, nada pas, tentukan pas, kata-kata jelas, apa yang disampaikan itu betul-betul dimengerti oleh umat. Jangan sampai kita mendengar begini membuat orang lain dosa di sana. Ini nyanyi begini, itu sudah mereka sudah begini hati-hati. Orang bacaan kitab suci dengan mazmur itu sangat hati-hati. Kadang-kadang begini, kita sudah mulai menyanyi begini, orang sudah berdoa serius baik-baik tapi tiba-tiba dengar mazmur atau bacaan, itu orang sudah mengundang orang lain dosa, itu sangat hati-hati. Apalagi diri kita sebelum naik ke mimbar. Itu ingat, sebelum naik ke mimbar itu masing-masing koreksi diri. Karena itu mewartakan hidup kita itu pertama, kedua itu naik hidup kita itu yang kita wartakan, kedua kitab suci yang tertulis, terus mazmur yang tertulis, kita punya adat sudah ada dari dulu. Jadi adat itu yang bagaimana buat kita punya pribadi. Ada tuh dulu ada 10 orang yang kidan ketai kau dan ketai harus begini kau dan kayak gitu. Tapi itu masing-masing kelemahan kelebihan itu semua di mata Tuhan itu tidak ada yang sempurna. Tapi di mata Tuhan semua sama. Tuhan kasih kesempatan untuk kita rekonsiliasi, maksudnya bertobat. Selalu setiap hari detik menit itu kita bertobat. Karena tidak ada yang sempurna. Ya. Terus yang satu, kita tidak boleh ada rasa benci. Karena begini, saya mungkin tidak suka si ini. Dia ada di situ, saya mau baca kitab suci bagaimana? Oh dia ada berusaha langsung begini, oh itu bisa. Jadi berusaha supaya semua orang kita damai, supaya senang yang ini itu hati itu lurus senang. Ya, kita biasa itu rasa minder, itu karena kita sendiri yang salah. Karena kita rasa marah, iri hati sangat begini-begini. Tapi semua itu kita senang. Kita marah juga memperbaiki yang baik tidak apa-apa, sebentar habis. Kita baku pukul baku marah kelompok sebentar harus habis. Itu baku pukul baku marah itu untuk cari solusi yang terbaik ke depan untuk kita bersama. Kemajuan kita bersama, diriku, kelompokku, sesamaku, negaraku, bangsaku katanya begitu. Ya. Terus ini mengenal pola lagu, berlatih menjiwai itu yang tadi. Menjiwai itu tubuh kita ini sangat mempengaruhi umat apa yang kita wartakan, kita bernyanyi atau membacakan doa umat ini. Dan cara membawakan ayat-ayat itu harus cukup lancar, mengalir, tidak terlalu lambat atau patah-patah. Ini dia, tidak terlalu lambat atau patah-patah, tetapi sekaligus harus menjaga artikulasi supaya jelas. Lagu-lagunya ada di situ. Kita akan mencoba juga begitu. Itu prinsip lihat di bawah. Kedua, dibacakan. Kalau pemazmur tidak pandai menyanyi, ini dengar. Kalau pemazmur tidak pandai bernyanyi atau tidak siap, paling tidak ulangan dapat dinyanyikan sedang ayat-ayat didaraskan atau dibacakan. Dan sesudah tiap-tiap ayat umat menyanyikan ulangan, atau kalau pemazmur sama sekali tidak mampu menyanyi, seluruh mazmur tanggapan atau ulangan dan ayat-ayatnya dapat juga dibacakan biasa. Dikering. Kalau tidak ada yang bisa menyanyi, baca. Karena itu tidak mengurangi kamu punya iman kepada Tuhan. Tidak mengurangi itu dengan tidak mengurangi. Tapi itu sudah mewartakan lewat membaca. Bernyanyi dan membaca itu kan sama. Tapi orang bilang kalau bernyanyi 2 kali 2, bukan orang, tapi memang itu sudah suatu kebiasaan atau tradisi untuk itu 2 kali bernyanyi, berdoa. Jadi dibacakan saja. Jangan kita tidak tahu kalau kita nyanyi nanti umat terpengaruh lagi. Lebih baik membacakan. Kalau keringnya tidak bisa masuk, ya toh. Tapi berusaha supaya kering bisa ada yang nyanyi. Dan kita belajar dari orang lain, bagi ke kering lain baca. Yang siapa bisa masuk minta. Yang penting kita hati.
buka hati, buka pikiran, supaya saya juga bisa bernyanyi. Kalau yang menggerakkan kayak begitu, roh yang menggerakkan. Bosan belajar sama dia itu bukan diriku yang menggerakkan, tidak. Itu roh yang menggerakkan supaya belajar sama orang lain. Jangan tutup, supaya bisa. Tapi memang kalau orang terpanggil ke Mazmur, dia berusaha, nanti roh tidak menggerakkan. Dan tidak tahu tuh, kalau kau sungguh-sungguh tuh Tuhan langsung bentuk, roh langsung bentuk. Ya. Yang penting punya niat, niat sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Ya. Terus suasana dan penjiwaan. Sebagai tanggapan atas sabda Allah, Mazmur tanggapan sangat bervariasi, jiwa dan suasana gembira. Pujian, syukur, ini suasana ada gembira, pujian, syukur, gagah, agung, megah, susah, merana, berhenti, tenang, doa, renungan ini. Tapi tadi dibilang jangan lambat-lambat, patah-patah, itu menyanyi loyo. Harus ikut ketukan yang ada, dia biramanya berapa, temponya berapa, nadanya di mana. Nada itu dia sesuaikan yang pribadimu. Tapi tempo nada itu tidak berubah. Yang sudah ditentukan di buku tetap ikut itu. Kunci tidak, kunci itu nada. Jadi temponya dengan birama itu tidak bisa berubah. Kalau sudah bilang 2/4, 2/4, 3/4, 3/4, 4/4, 4/4, 2/4, tetap itu. Tapi kunci nada sesuaikan dengan pribadi. Tadi Bapak bilang harus belajar nada sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan kasih pada kita masing-masing. Tapi jangan mau rubah yang tadi itu, yang biramanya terus dia pakai di permohonan ini ada pujian, syukur, gagah, kita susah ini karena doa renungan. Semua ini harus mendapat perhatian dari pemazmur agar dia dapat membawakan ayat Mazmur tanggapan dengan suasana dan penjiwaan yang tepat. Itu dia harus mengenali si lagu tadi, apakah syukur, pujian, gembira itu. 4. Pedoman praktis melakukan ayat Mazmur tanggapan dan haleluya. Waktu melakukan ayat-ayat Mazmur, pemazmur sedang memaklumkan sabda Tuhan. Itu tadi awal saya sudah sampaikan. Memaklumkan sabda Tuhan. Pemazmur hendaknya mengucapkan kata-kata dengan jelas sehingga mudah ditangkap oleh jemaat. Pengucapan hendaknya wajar, tidak dibuat-buat. Itu tidak buat-buat, bikin note sendiri. Atau kata-kata sendiri. Di situ tidak ada la, tapi kau ucap la. Mengurangi, menambah kata yang ada di sini. Harus ikut dari sini, tidak menambah, tidak mengurang. Note juga, tapi note salah juga nanti bisa belajar. Iya, itu kan juga bisa belajar. Saya sampai 10 kali maju juga masih salah, tapi saya mau berusaha terus bertahan. Gitu. Terus pendarasan ayat Mazmur pada umumnya dilaksanakan dengan lancar mengalir seperti orang berbicara secara wajar. Hendaknya dihindari pendarasan yang terburu-buru. Itu tadi pertama menguasai diri sebelum naik. Tenang, fokus. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau mewartakan sabda Tuhan lewat bernyanyi atau lektor membaca kitab suci atau lektor doa umat. Terlambat ya, sebaiknya terlambat, tersedat-sedat atau terputus-putus yang tadi. Jangan mengurangi, menambah dan sebagainya. Kadang-kadang ada ayat Mazmur yang panjang, ayat seperti ini ditulis dalam 2 baris. Misalnya sebagai berikut, lihat di bawah ini. Note itu. Kalau 1 titik di atas semua bisa baca note kecil dari sini. Kalau 1 titik di atas tuh nada tinggi. Kalau 1 di bawah baru titik itu apa nada rendah. Kalau layan di sebelah dia tinggi kah, rendah kah atau biasa? Biasa. Mantap. Do, re, do di belakang tuh nada rendah semua kan tinggi? Tinggi. Iya. Bisa nyanyi toh? Coba. Notasi itu harus biasakan supaya harus bisa. Iya, harus not itu bisa toh. Biasakan supaya harus bisa. Ya. Terus itu ada tulisan hitam di situ sendiri tuh dikatakan juga. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Dan itu apa? Tulisan hitam. Tebal toh? Di situ tebal atau tidak? Tebal. Oh, tebal itu berarti dia. Kalau dan itu ucapan harus tegas. Do la do re ya. Do coba bisa nyanyi. Coba di barisan tengah sini. Barisan itu Ibu Yemo. Barisan situ coba. Not dulu. Do la do re do do. Ya barisan depan ini. Ayo duduk jangan duduk begini ayo. Depan. Ya. Coba semua berdiri. Coba berdiri dulu.
berdiri. Setelah napas ini. Terusan kayak ini, perut ini nada tinggi-tinggi itu bisa kasih kembung. Ambil napas. La do re do do 1 2 3. Ya, sekarang kata-kata. Do yang merendahkan diri. Pokoknya yang tidak ada not di atas tuh nadanya sama terus sampai dan itu dia berubah. La do re do do. Dan penekanan di situ, penekanan. Yang hitam-hitam tuh penekanan suara ya. Penekanan kata bukan suara. Penekanan kata di yang hitam-hitam. Ya coba. Do yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan